Untuk materi kedua tentang limpasan hujan dan hidrometri. Salah satu komponen dalam siklus hidrologi adalah limpasan hujan. Komponen limpasan hujan dapat berupa runoff atau aliran permukaan, ataupun aliran yang lebih besar seperti aliran air di sungai. Limpasan akibat hujan ini dapat terjadi dengan cepat dan dapat pula setelah beberapa jam setelah terjadinya hujan. Lama waktu kejadian hujan puncak dan aliran puncak sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah tempat jatuhnya hujan. Makin besar perbedaan waktu kejadian hujan puncak dan debit puncak, makin baik kondisi wilayah tersebut dalam penyimpanan air di dalam tanah. Wilayah Indonesia dengan kondisi tropis di mana hujan terjadi terpusat pada 6 bulan periode hujan menyebabkan kita harus bisa melakukan rekayasa konservasi air dengan cara menyimpan air hujan sebanyak mungkin di dalam tanah selama musim hujan dan memanfaatkannya setelah datangnya periode musim kemarau. Di samping itu, penyimpanan air hujan yang baik dan mampu meredam kejadian aliran puncak yang tinggi yang dapat menyebabkan banjir. Aliran permukaan. Aliran air yang terjadi di permukaan tanah setelah jenuhnya tanah. Lapisan permukaan disebut runoff. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi akan menjadi aliran permukaan. Setelah tanah dilapiskan permukaan jenuh oleh air hujan dan proses hujan memiliki intensitas lebih besar dari laju perkolasi. Aliran permukaan kemudian saling bertemu pada jaringan pengaliran yang kecil sebagai anak-anak sungai. Aliran tersebut terus berkumpul dan selanjutnya akan bertemu di sungai sebagai aliran air yang lebih besar, di mana aliran permukaan terpadu dengan aliran bawah permukaan dan aliran dasar. Aliran sungai. Sungai merupakan salah satu unsur penting dalam siklus air di bumi. Oleh karena itu, pemahaman perilaku sungai dan pengelolaannya merupakan pengetahuan penting dalam keteknikan pertanian. Demikian pula ahli bidang ilmu lain, ahli lingkungan misalnya meneliti sedimen sungai yang berasal dari buangan limbah serta pengaruhnya terhadap lingkungan, sedangkan ahli teknik keairan mengelola sungai untuk keperluan reservoir, perencanaan pembangunan dan penanggulangan daya rusak air. Untuk keperluan tersebut diperlukan pengetahuan tentang sungai dan pengalirannya, seperti morfologi sungai, sejarah perkembangan sungai, serta pola pengaliran sungai. Gambar morfologi sungai dan bentuk pengalirannya. Sungai mempunyai fungsi mengumpulkan curah hujan dalam satu daerah tertentu dan mengalirkannya ke laut. Sungai itu dapat digunakan juga untuk berjenis-jenis aspek seperti pembangkit tenaga listrik, pelayaran, pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Dua proses penting dalam sungai adalah erosi dan pengendapan yang dipengaruhi oleh jenis aliran air dalam sungai, seperti aliran laminar dan aliran turbulen. Pembagian penampangan sungai. Untuk pengukuran lebar sungai dan kedalaman adalah sebagai berikut. Sungai adalah jalur aliran air di atas permukaan bumi yang di samping pengaliran air juga mengangkut sedimen yang terkandung dalam air sungai tersebut. Jadi sedimen terbawa hanyut oleh aliran air yang dapat dibedakan sebagai muatan dasar dan muatan melayang. Untuk kebutuhan usaha pemanfaatan air, pengamatan permukaan air sungai dilaksanakan di lokasi di mana akan dibangun pembangunan air seperti bendungan, bangunan pengambilan air, dan lain-lain. Untuk kebutuhan usaha pengendalian sungai atau pengaturan sungai, pengamatan dilakukan pada tempat yang dapat memberikan gambaran mengenai banjir tersebut di lokasi
yang mengalami perubahan tiba-tiba dari penampungan hujan. Berdasarkan kemanfaatan bangunan penyusun sungai, bagian sungai dapat dikelompokkan menjadi beberapa komponen. 1. Bendung dan bendungan dibangun untuk mengontrol aliran penyimpanan air atau menghasilkan energi. 2. Tanggul dibuat untuk mencegah sungai mengalir melampaui batas dataran banjirnya. 3. Kanal-kanal dibuat untuk menghubungkan sungai untuk mentransfer air maupun navigasi. Gambar profil distribusi kecepatan air sungai. Debit sungai adalah volume air yang mengalir melalui sungai penampang lintang pada suatu titik tertentu per satuan waktu. Pada umumnya dinyatakan debit sungai diperoleh setelah mengukur kecepatan air dengan alat pengukur dan pelampung untuk mengetahui data kecepatan aliran sungai dan kemudian mengalirkannya dengan luas melintang. Penentuan dengan WMS atau komputasi. Pada bagian ini akan dipelajari dua perbedaan yang dapat digunakan pada perhitungan waktu konsentrasi untuk simulasi. Jarak limpasan dan kemiringan lereng dihitung secara otomatis. 2. Jika Anda menginginkan mengontrol yang lebih terhadap waktu puncak atau waktu konsentrasi, akan Anda menggunakan perhitungan waktu pada liputan untuk menentukan arah aliran penting pada setiap sub DAS-nya. Transformasi hujan aliran. Hujan yang sampai ke permukaan tanah akan ditransformasi sebagian menjadi limpasan tepat setelah tanah menjadi jenuh dan laju perkolasi lebih rendah dan intensitas hujan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari materi kedua. Sekian dan terima kasih.